paslon tertentu untuk kampanye. Bagaimana pengalaman diatur di dalam Departemen Dalam Negeri? Ada 3 pertanyaan itu. Terima kasih. Cukup. Satu tambahan, Pak Repli, silakan. Tambah 2 bisa. Dirangkum jadi 1. Oke. Ya, saya ingin mengatakan sebuah perencanaan kecurangan, ya, yang terkait dengan penunjukan kepala-kepala daerah ini, baik gubernur, bupati, wali kota. Walaupun kita tahu bahwa penjabat itu dilegitimasi oleh undang-undang, perubahan undang-undang, tapi kita tahu bahwa konstelasi politiknya itu memang berat kepada istana, karena hampir semua partai politik itu mendukung kekuasaan istana. Bahkan kalau tidak ada partai yang nyimpang kemarin, bisa jadi 2 calon itu dari rahim istana semua. Karena mereka sudah menguasai lebih dari 80%, sehingga threshold 20% tidak tercapai. Nah, kemudian kita tahu ada 271 pengangkatan penjabat kepala daerah ini, dan terjadilah pemilu. Di data kami menunjukkan bahwa mereka yang ada penjabatnya ini rata-rata mendapatkan suara di atas 50%. Saya hanya sekedar ingin konfirmasi, apakah memang ada satu garis perencanaan kecurangan sejak lama kalau kita lihat fenomena ini. Itu perlu dikonfirmasi. Kemudian terkait dengan kepala desa, kita tahu kasat mata kepala desa dimobilisasi. Bahkan ada paslon tertentu yang sengaja diundang untuk mendengarkan komitmen kepala desa, walaupun kemudian tidak strong message pada waktu itu. Tetapi intinya kita tahu tidak hanya undang-undang desa yang melarang keterlibatan aparat desa, tetapi juga undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Dan kita tahu bahwa ahli mengatakan dampak kepala desa ini luar biasa. Sejauh mana fenomena yang bisa kita lihat itu signifikan untuk mengatakan pemilu ini curang dan kemudian pilpres ini curang dan perlu kemudian diulang atau dibatalkan hasilnya atau diperintahkan pemungutan suara ulang. Terima kasih. Terima kasih. Dari termohon? Masih bisa? Tidak ada. Tidak ada. Dari pihak terkait? Ada yang mulia. Pertama saya akan mengajukan pertanyaan. Kedua, Saudara Dr. Farid Bahmid akan mengajukan pertanyaan. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada usulan-usulan kepada Presiden supaya kepala daerah itu dalam konteks pilkada serentak diperpanjang. Ya. Bukan dengan cara menunjuk PJ-PJ seperti sekarang. Tapi Presiden tidak memperdulikan usulan itu. Bagaimana dengan DPR? DPR kan juga bisa mengusulkan perubahan undang-undang supaya tidak PJ-PJ tapi perpanjangan jabatan. Kenapa fraksi terbesar PDIP di DPR tidak mengambil inisiatif untuk perpanjangan, tapi juga diam saja dan kemudian berkembanglah tentang PJ-PJ ini dalam undang-undang. Apakah pada waktu itu yang keluar kemudian seperti saudara katakan adalah Permendagri nomor 4 tahun 2003. Saya sudah cek 4 April 2023. Kenapa PDIP tidak berkomentar pada waktu itu di DPR? Apakah mereka sebenarnya juga punya konspirasi membiarkan ini kepada PJ-PJ hanya dengan Permendagri karena hitungannya pada waktu itu akan menguntungkan mereka? Apakah karena tak terbayangkan bahwa Presiden Jokowi itu akan berbalik politiknya mendukung paslon 2 seperti sekarang? Seandainya Presiden Jokowi itu konsisten mendukung calon PDIP, apakah komplain seperti itu akan muncul atau tidak? Satu. Kedua, saudara ahli mengatakan, mengusulkan juga atau mendukung usulan supaya tidak PJ itu, tapi perpanjangan jabatan. Bisakah saudara ahli membayangkan, andai kata usulan itu yang diterima, maka berarti saudara Anies Baswedan dan saudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon presiden dalam pilpres sekarang. Dan bisakah saudara ahli membayangkan saudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi? Mohon dijawab. Pak Bari, satu lagi pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara ahli, awalnya kami sedikit bertanya bahwa memang ini keterangan ini bercorak riset. Ya, saya tidak tahu ini ahli juga melakukan riset terhadap semua ini ataukah tidak, karena ada beberapa narasi yang bercorak riset.
Jadi basisnya itu seperti harus melihat dari aspek data dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa, untuk kepentingan ini kami serahkan kepada Yang Mulia untuk menilainya. Berbicara tentang politik hukum terkait dengan penunjukan ya, atau appointe, pendekatan appointe untuk penunjukan kepala daerah ini kan diatur dalam Undang-Undang 10/2016 tentang pilkada. Lalu pada saatnya, pada waktu itu perkembangan setelah itu ada yang mengajukan judicial review ke MK. Tadi sudah diterangkan dengan putusan 15/2022. Dalam pertimbangan hukumnya kami juga telah mencermati secara lebih hati-hati dan mendalam. Ternyata Mahkamah mengirimkan pesan ataupun semacam mandat konstitusional kepada pemerintah untuk diatur dengan peraturan khusus. Genus peraturan khusus itu tidak spesifik harus dalam bentuk peraturan pemerintah atau dalam peraturan presiden atau apalah namanya. Sehingga politik hukumnya pada saat itu Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah pusat menginisiasi dengan membuat satu rules yang kita kenal dengan Permendagri 4/2023 per 4 April 2023 pada saat itu. Nah dengan demikian, ini semakin sangat terbuka sesungguhnya, bahwa memang tidak ada insinuasi apapun. Yang saudara ahli sampaikan dari tadi, sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini kami mencatat, penuh dengan asumtif dan insinuasi. Pertanyaannya Pak Pari apa? Jadi kami ingin saudara ahli menjelaskan tentang dari mana kira-kira cara melihatnya dengan regulasi yang begitu terbuka, pengisian yang begitu partisipatoris karena melibatkan DPRD setempat dan seterusnya. Lalu bisa ada kesimpulan, ada konklusi bahwa ternyata di situ ada kepentingan presiden atau kepentingan pemerintah pusat. Itu risetnya seperti apa? Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Dari Hakim, silakan ahli. Nanti sebelumnya diminta untuk keterangannya nanti diterserahkan melalui kuasa hukum untuk diteruskan ke kepanitraan. Baik Yang Mulia. Baik, silakan dijawab singkat-singkat Bapak. Baik Yang Mulia, ya. Yang pertama kami ingin menjawab pertanyaan Pak Bambang Wijoyanto soal apakah masalah-masalah terkait dengan pengangkatan PJ ini berpotensi untuk terjadinya peningkatan elektoral. Ya, kami dari kajian, dari riset lapangan menemukan bahwa pengalaman empirik selama ini PJ-PJ yang diangkat dengan loyalitas kepada pejabat yang mengangkat akan cenderung mengikuti arahan komando dari pejabat yang mengangkat. Nah, ketika dipusatkan pengangkatan pejabat di tangan presiden, maka arahan itu bisa langsung dari presiden. Walaupun ini dalam bahasa birokrasi bisa saja tidak harus pakai surat-surat, saya sudah bilang tadi, dengan gerak-gerik body language saja, pernyataan-pernyataan di depan publik, ya, itu PJ itu sudah tahu, kedip mata aja sudah tahu. Saya pernah menjadi PJ Yang Mulia, PJ Gubernur di Riau 2013-2014. Jadi pernah dikedipin juga barangkali ya waktu itu. Tapi saya nggak mau, nggak bergeming. Nah, jadi Pak Bambang itu sangat potensial. Yang kedua soal putusan MK terkait dengan tadi apakah levelnya PP, apakah Permendagri, ya, atau Perpres, ya itu menurut hemat kami sebetulnya dalam praktek selama ini turunan undang-undang yang paling kuat payungnya itu PP, dan itu empirik sekaligus menjawab pertanyaan Pak Fahri. Kita sudah punya pengalaman, saya pernah dirijen di Odda, kita punya pengalaman pengaturan PJ itu diangkat dengan diterbitkan PP nomor 6205, itu awalnya pengangkatan PJ. Pada waktu itu berbasis Undang-Undang 32 tahun 2014. Ada syarat-syarat PJ diangkat dari PNS, punya pengalaman di bidang pemerintahan, dibuktikan dengan jabatan, menduduki jabatan struktural, dan sebagainya. Jadi bukan dengan Permendagri, yang tidak bisa kasih payung yang kuat, ya, sanksi dan sebagainya. Jadi begitu Mas Bambang. Nah, soal kaitannya dengan soal kepala desa, apakah PJ bisa mengarahkan kepala desa, itu ada yang mungkin bisa dilakukan, tapi paling tidak saya menemukan politik pembiaran. Jadi ketika para kepala desa demo ke sini, dia itu sebetulnya terlibatkan dalam proses-proses kampanye, tidak netral. Kepala daerah, dalam hal ini PJ, bisa melarang. Bahkan di Undang-Undang Desa nomor 6 2014,
dia bisa memberi teguran 1 kali, 2 kali, dan ketiga memberhentikan sementara kepala desa. Dan itu tidak satu pun yang dilakukan. Dan gubernur yang melakukan itu, melarang kepala desanya berangkat ke Jakarta di demo itu, atau ikut gerakan-gerakan pertemuan itu, hanya Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur DIY, hanya beliau. Yang lain saya tidak menemukan. Kemudian yang ketiga, menteri-menteri loyalis. Dulu bagaimana ceritanya? Nah, kami juga pernah jadi di politik di Wapres. Itu ada etika yang ditegakkan, dipakai waktu itu. Zaman Presiden SBY memimpin pemerintahan. Jadi, kalau misalnya ingin ikut terlibat dalam kampanye, menteri yang berasal dari partai politik ya, bukan yang dari profesional, maka mereka cuti. Ya, itu arahan dari presiden. Sehingga praktek itu menjaga pemilu dari soal-soal kemungkinan tuduhan-tuduhan menggerakkan, menggunakan aparat negara atau pejabat negara. Nah, untuk Prof. Refli soal PJ, ya, apakah PJ ada garis direncanakan lah begitu ya, apakah ada perencanaan kecurangan? Nah, kalau menjawab ini kita analisisnya, tapi memang perlu pembuktian. Analisisnya sejak pembuatan kebijakan, ya, pembuatan kebijakan sudah ada tanda-tanda. Kenapa kok dilakukan resentralisasi politik namanya? Ditarik itu kewenangan pengangkatan PJ itu ke tangan presiden. Nah, yang kedua adalah semula dibagi bupati wali kota, pengangkatan PJ-nya prosesnya cukup di Kemendagri, tetapi kemudian kok PJ bupati wali kota pun ditarik ke istana. Nah, itu kemungkinan ada tanda-tanda indikasi bahwa ada target-target tertentu yang akan dicapai. Yang ketiga adalah briefing presiden sendiri ketika bikin raker dengan para PJ yang mengarahkan bahwa Anda akan kami evaluasi setiap hari. Kalau Anda tidak kalau Anda miring-miring. Nah, itu dia, miring-miringnya itu kita baca sebagai tidak ikut arahan beliau. Nah, itu kemungkinan saya menafsir ya, ada perencanaan. Nah, soal kepala desa dimobilisasi itu bisa terjadi mobilisasinya karena ada kepentingan kepala desa sendiri menyangkut perubahan undang-undang desa, ya, undang-undang desa nomor 6 2014. Jadi mereka ingin transaksi, kalau bisa dibantu perpanjang masa jabatan dan nambah bantuan dana desa menjadi sekian M dari 1 M, nah itu mereka akan ikutlah memberikan perhatian untuk mendukung kemenangan-kemenangan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi ada kemungkinan begitu seperti terbukti dari pertemuan-pertemuan yang digalang, antara lain menghadirkan paslon 02 ya, saudara calon wapresnya Pak Gibran waktu itu. Berikutnya untuk Prof. Yusril, yang pertama tadi masa perpanjangan kepala daerah, apakah hanya presiden saja yang ditimpakan persoalannya? Kenapa juga tidak DPR juga ikut gitu ya, melakukan rencana perubahan? Nah, hemat kami, DPR memang tentu juga punya kewenangan membentuk undang-undang. Tetapi dalam hal pemilu, ya dalam hal pilpres, pemilu khususnya, yang paling mengetahui perkembangan-perkembangan keadaan itu adalah pemerintah. Ya, data, kemudian ada berbagai macam fenomena di lapangan, pemerintah lebih tahu daripada kawan-kawan di DPR. Nah, sebagai presiden, satu lagi ada alasan saya, presiden sebagai policy maker in chief, dia bertanggung jawab. Karena kebijakan pemilu yang difasilitasi dengan cara buruk, dialah yang akan ditanya lebih dahulu oleh rakyat, bukan DPR. Nah, dengan demikian dia harus lebih dahulu melakukan prakarsa itu. Mungkin dulu sudah pernah ada orang yang mengusulkan Perpu saja, ya biar simpel. Terus DPR terlibat nanti, tapi tidak juga diambil oleh beliau. Yang kedua, soal bagaimana kemungkinan kalau andai kata diadopsi
kebijakan itu betul jadi, ya, perpanjang masa jabatan. Nasib Gubernur Anies yang akan maju Pilpres, nasib Gubernur Ganjar yang akan maju Pilpres, ini soal sederhana saja. Sangat simpel sekali jawabnya. Karena begitu masa Pilpres datang, mereka mengundurkan diri dari jabatan, Pak. Dan wakilnya naik memimpin, melanjutkan. Kontinuitas pembangunan masih tetap ada. Pemerintahan tetap jalan. Bukan PJ, ASN yang setia dan loyal kepada Presiden. Yang terakhir untuk Pak Fahri, tadi saya kira saya sudah jawab. Sama dengan yang saya sampaikan kepada Pak Bambang. Dan riset, kami punya riset Pak Ketua, nanti kalau diizinkan, saya akan melalui pengacara akan sampaikan hasil riset. Baik. Terima kasih. Ya, tapi satu lagi nih dari Prof. Endi mau yang mulia.